Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kiat Oreo akan mempresentasikan tentang karya ilmiah kami yang berjudul Dampak E-commerce terhadap Pembelanjaan. Saya Rizky Putra Ditama, NIM 2152351 dengan dibantu oleh anggota kelompok saya yaitu Nurhaliza Fatimah Zahra dan Aditya Julawan Saputra. Langsung kita mulai aja. Dari yang pertama dari abstraknya. Dari abstrak ini kita menjelaskan tentang penjelasan mengenai apa itu e-commerce, dampak dari perkembangan e-commerce, jenis e-commerce, dan apakah pengaruh e-commerce itu apakah e-commerce itu berpengaruh bagi gaya hidup masyarakat dan pembelajaran dan gaya hidup masyarakat gitu. Karena kita tahu kan di zaman sekarang ini kan memang muncul sekali banyak sekali teknologi yang sangat berkembang dan kecerdasan buatan yang sudah berbentuk dalam informasi maupun komunikasi. Dan dari perkembangan teknologi tersebut muncullah sebuah teknologi untuk berbelanja online yang namanya adalah e-commerce. Gitu. E-commerce memiliki jangkauan yang sangat luas untuk membeli barang ataupun jasa. Karena sebagai menjelaskan bahwa e-commerce itu atau dagang elektronik dalam bahasa Indonesia itu merupakan suatu penggunaan komputer dan jaringan untuk melakukan suatu proses transaksi jual beli gitu untuk melakukan bisnis, sehingga setiap orang tuh memiliki pandangan terhadap setiap orang memiliki e-commerce. Dan di sini juga kami juga menjelaskan tentang tadi kan jenis-jenisnya, terus kami juga menggunakan metode penelitian juga. Dan memang dari hasil penelitian dari metode yang kami pakai dan juga pada saat kami teliti memang dapat disembuhkan bahwa e-commerce itu memang memiliki dampak terhadap pembelanja masyarakat dan berpengaruh besar terhadap gaya hidupnya gitu. Lalu kita ke pendahuluan, yaitu adalah yang pertama latar belakang. E-commerce merupakan aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dalam lingkup global. Dengan bantuan internet, semua jual beli dapat dilakukan secara online sehingga tidak perlu memerlukan terjadi pertemuan fisik. Karena yang bisa kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ini, dunia bisnis itu mengalami perubahan dengan munculnya sebuah teknologi kecerdasan yang berbentuk informasi dan komunikasi. Dan dampak utamanya adalah pasti munculnya suatu perdagangan online, salah satunya yang bisa dikenal dengan e-commerce gitu. Jadi dari platform e-commerce ini tuh menjadi suatu perubahan gitu bagi pertumbuhan sektor kecil dan menengah. Jadi di sini kita dapat mempromosikan produk atau lainnya yang kita tawarkan sebagai penjual gitu. Sementara kita sebagai pembeli cuman dapat melihat atau membeli produk saja gitu, tetapi kita juga dimudahkan dalam melakukan transaksi maupun layanan yang mereka sajikan gitu. Dan selain itu, e-commerce dapat memicu kompetisi bisnis secara global. Serta kami akan membahas tentang pengaruh e-commerce terhadap belanja masyarakat khususnya di Indonesia gitu. Terus juga dari rumusan masalahnya, yaitu yang pasti adalah rumusan masalah yang diangkat dari topik masalah kami adalah apa dampak e-commerce pada aktivitas pembelanjaan dan apakah dengan adanya e-commerce dapat mengaruhi gaya hidup masyarakat gitu. Dan tujuan penelitian adalah dapat mengetahui dampak dari penggunaan e-commerce dan dapat mengetahui apakah e-commerce itu berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat. Gitu. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Nurhaliza Fatimah Zahra, dengan NIM 215235167. Nah, selanjutnya adalah membahas tentang kajian teori. Di kajian teori ini berisi definisi tentang e-commerce menurut para ahli. Yang pertama, e-commerce atau dagang elektronik merupakan sebuah penggunaan komputer dan jaringan untuk melakukan bisnis, sehingga setiap orang memiliki pandangan terhadap e-commerce dengan menggunakan komputer dan jaringan untuk melakukan proses jual beli barang dan jasa. Pengertian tersebut menurut McLeod Person 2008. Lalu yang kedua, setiap orang dapat berpartisipasi dalam e-commerce jika memiliki rasa akses ke komputer, jaringan, internet yang lancar, serta memiliki pengetahuan tentang melakukan transaksinya. Menurut Shelley Cashman 2007. Nah, berikutnya adalah sehingga
secara umum, pengertian e-commerce adalah merupakan aktivitas jual beli yang terjadi melalui media elektronik dalam lingkup global dengan bantuan internet. Dalam konteks e-commerce, transaksi bisnis dilakukan secara elektronik, di mana pembeli dan penjual berinteraksi melalui aplikasi atau platform online. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce di sini ada 6. Yang pertama adalah business to business. Artinya, transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Lalu yang kedua adalah B2C atau e-commerce bisnis ke pelanggan, yaitu bisnis yang melibatkan transaksi antara perusahaan dan konsumen. Lalu yang ketiga adalah C2C atau e-commerce konsumen ke konsumen. Transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga umumnya dilakukan oleh konsumen dengan konsumen. Nah, lalu selanjutnya adalah C2B. Yang keempat, yaitu konsumen ke bisnis, yaitu konsumen yang bertugas sebagai penjual dan perusahaan yang bertugas sebagai pembeli. Lalu yang kelima ada B2A atau bisnis ke administrasi. Ini adalah e-commerce yang dilakukan oleh perusahaan dan administrasi publik. Lalu yang terakhir adalah B2G, bisnis ke pemerintahan. Pengertiannya adalah transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Sekian yang sudah saya bahas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Ditya Julian Surya Putra dengan NIM 215231108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan metode penelitian kajian literatur, di mana kami mengumpulkan dari berbagai sumber maupun artikel untuk mendapatkan informasi yang kami butuhkan. Selanjutnya hasil pembahasan yang kami temukan ialah pertama, dampak e-commerce pada bidang ekonomi dan bisnis. Yang kedua, dampak e-commerce pada bidang pembelanjaan. Selanjutnya, pengaruh e-commerce terhadap biaya hidup masyarakat. Yang pertama ialah dampak e-commerce terhadap sektor ekonomi. Di sini kami menemukan dampaknya ialah meningkatkan pertumbuhan bisnis secara online. Maksudnya ialah dengan memperluas jangkauan bagi penjual untuk menyampaikan barang dagangan kepada pelanggan mereka. Yang kedua, dapat menarik investor untuk melakukan investasi yang berpeluang bagi pengusaha dalam mengembangkan bisnis mereka. Yang ketiga ialah meningkatkan pemasaran dalam jangkauan yang luas. Maksudnya ialah dengan e-commerce, pengusaha dapat memasarkan produk dalam jangkauan yang lebih luas dengan mudah hingga ranah internasional dan memberi kesempatan produk yang dipromosikan agar lebih dikenal oleh calon pembeli. Selanjutnya adalah dampak pada sektor bisnis. Di sini kami menemukan dampaknya ialah pertama, mempermudah promosi produk dan jasa melalui internet, yaitu dengan menggunakan e-commerce, penjual dapat menjaga pembeli dengan cakupan yang luas karena disebarkan melalui jaringan internet. Yang kedua, melayani pembeli dengan responsif dan memuaskan. Dengan menggunakan e-commerce, pelanggan dapat mendapatkan informasi yang lebih rinci serta menanyakan kondisi barang pada penjual secara cepat. Selanjutnya ialah dapat mengurangi biaya dan waktu dalam menerima pesanan. Dengan menggunakan e-commerce, harga yang disajikan menjadi lebih optimal dan akurat karena pembeli dapat mengisi secara detail pesanan yang diinginkan dan langsung masukkan ke dalam platform e-commerce. Selain dua hal itu, kami
menarikkan dampak pada sektor pembelanjaan yang jadi pokok bahasan kelompok kami. Di sini kami menemukan dampaknya ialah pertama keamanan dan dalam bertransaksi. Dalam menggunakan e-commerce, transaksi menjadi lebih nyaman dan processing cepat dan tanpa halangan. Selanjutnya ialah menghemat tenaga dan waktu. E-commerce memberikan kemudahan bagi pembeli dalam memilih produk atau jasa secara daring dari aplikasi web hingga menghemat waktu untuk tidak datang ke toko. Yang ketiga ialah memudahkan pengiriman barang. Dengan menggunakan e-commerce pada sektor pembelanjaan di sini dapat mempermudah pembeli mendapatkan barang yang diinginkan karena tinggal memesan kemudian diantarkan oleh kurir. Selanjutnya ialah kemudahan platform untuk menunjang komunikasi antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini e-commerce dapat memudahkan komunikasi antara penjual maupun pembeli dalam memutuskan sesuatu yang belum dibeli dan atau bertanya tentang fitur produk. Selanjutnya ialah pengaruh e-commerce dari bidang pembelanjaan yang kami temukan ialah masyarakat menjadi konsumtif dan boros. Dengan kemudahan akses dalam mencari dan membeli produk dalam e-commerce serta kemudahan pengiriman mengubah sifat masyarakat dalam berbelanja menjadi konsumtif. Maksudnya adalah masyarakat membeli sesuatu sesuka mereka tanpa melihat fungsi dan kegunaan, sehingga banyak produk yang mereka beli tidak terpakai. Dari perilaku tersebut, masyarakat menjadi boros karena tidak memikirkan harga dari produk yang mereka beli. Yang terakhir ialah kesimpulan. Melalui karya Limeh ini, kami menyimpulkan bahwa e-commerce sangat berkembang pesat hingga ke era sekarang karena sistem penggunaan yang berbasis online. Selanjutnya ialah dampak dari e-commerce sangat besar bagi masyarakat dari berbagai bidang, terutama pembelanjaan. Selanjutnya menggunakan e-commerce harus lebih selektif dan mementingkan fungsi daripada gengsi, sehingga masyarakat bisa menghemat uang dan menggunakan e-commerce sebaik mungkin. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.